Oh ya, jadi sebenarnya sebelum kita bereinkarnasi jadi manusia itu, kita semuanya ini adalah berbentuk cahaya, bro. Dan kita semua ini berada di dimensi cahaya. Dan sadarilah bahwa kita ini adalah aslinya makhluk cahaya alias malaikat yang memiliki sifat-sifat mendekati sifat Tuhan itu loh. Tidak ada benci, dendam, marah, dan semua bentuk nafsu lainnya lah. Karena cahaya nggak punya nafsu. Itulah kenapa setiap orang yang berperilaku sangat baik dan penolong sering diistilahkan seperti malaikat toh. Neng ning ing Gusti Hong Yuang Suryo urip suci manunggal jati, puji bekti nyawiji ing dharma yuang arko saduhu. Rahayu Mardika sugeng dalu kadang kula mapan wonten teng pundi kemawon antum slamet sedayanipun. Selamat malam saudaraku dimanapun berada. Semoga saudaraku dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Satuhu. Dukung terus channel YouTube ini biar terus berkembang dan bisa mengedukasi pastinya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe to my channel. biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, Putra Jawa Channel. Oke, langsung saja. Tema malam hari ini adalah tingkatan hierarki dan perbedaan Tuhan, malaikat, roh, jin, arwah manusia. Oke. Soalnya ada yang bertanya tentang struktur atau hierarki mulai dari Tuhan sampai manusia atau sebaliknya. Itu seperti apa sih? Wah, ini pertanyaan yang sangat dalam sekali sih. Meskipun ini sudah jadi pertanyaan saya sejak kecil. Saya tidak tahu persisnya seperti apa. Lama sekali saya mencari rujukan dan pengetahuan tentang hal ini sampai akhirnya saya berhasil mendapatkan yang paling logis dan masuk di akal. Namun jika ini tidak akurat dan masih jauh dari kebenaran, tapi saya mohon izinkanlah saya coba menjelaskan sebatas pengetahuan saya yang masih sangat terbatas ini. Menurut para ahli fisika kuantum yang tervalidasi secara ilmiah, ada satu zat yang tidak pernah diciptakan dan tidak pernah bisa dimusnahkan. Dia ada dan tidak ada. Dia ada namun tidak berwujud. Namanya adalah energi, bro. Dan apabila kita bandingkan sifat-sifat energi dengan ajaran spiritual, maka sifat-sifat energi inilah yang paling memiliki kesamaan dengan apa yang kita akui loh sebagai Tuhan. Energi itu meliputi apa saja. Energi itu meliputi apa saja yang ada, baik benda fisik, non fisik, atau yang hidup dan tidak hidup, bro. Sebelum terciptanya alam semesta fisik, maka yang ada hanyalah kekosongan, bro. Iya,
hanya ada kekosongan, dan yang mengisi kekosongan itu adalah energi. Jadi energi adalah satu-satunya yang ada, yang selalu ada dan kekal abadi itu loh. Jadi dulu sekali itu triliunan tahun bumi yang lalu, ketika alam semesta ini belum ada dan kita semua termasuk yang mendengarkan video saya ini belum ada, maka yang ada cuma kekosongan, atau kata para spiritualis Jawa itu sering dinamakan dengan suwung dan energi. Jadi seandainya kita anggap bahwa energi itu adalah zat yang paling bisa kita pahami itu loh, dan tervalidasi secara ilmiah, maka boleh kita katakan bahwa Tuhan itu adalah energi, bro. Dan energi itu adalah Tuhan. Energi ini memiliki getaran atau frekuensi itu loh. Dan dari getaran ini bisa menciptakan apa saja. Contoh, jika bentuk perwujudan pertama dari energi ini adalah kecerdasan. Jadi jika Tuhan itu energi, maka Tuhan memiliki perwujudan sebagai kecerdasan, bro. Karena energi ini melingkupi alam semesta ini loh. Dan alam semesta yang maha luas ini sesungguhnya ada di dalam energi. Maka bisa dibayangkan betapa luas dan besar energi ini. Jadi Tuhan adalah kecerdasan yang maha cerdas, di mana alam semesta ada di dalamnya. Mudah-mudahan sampai di sini penjelasannya masih bisa dipahami ya, bro. Kalau belum atau tak bisa dipahami, coba kita pakai perumpamaan aja dah. Seandainya kita sedang memandangi sebuah ini loh, labu bulat. Itu adalah alam semesta. Lalu labu bulat itu diletakkan di tangan saya loh. Tangan saya misalnya ini lapangan rumput nih, lapangan rumput tanpa batas itu loh, rumput tanpa batas. Nah, lapangan rumput yang tanpa batas ini itu adalah energi Tuhan. Jadi labu itu berada di dalam lapangan rumput yang maha luas, atau berada di dalam energi yang sangat luas tanpa batas itu loh, bro. Bayangkan saja alam semesta yang maha luas saja hanya ibarat sebuah labu itu loh, di dalam lapangan rumput yang luasnya tanpa batas. Mulai bisa paham nggak, bro? Jika penjelasan ini juga masih belum bisa dipahami, lebih baik istirahat dulu mendengarkan video saya ini, bro. Karena memang Tuhan itu sesungguhnya sesuatu yang tak terjelaskan dan tidak mampu dipikir oleh kecerdasan manusia yang sangat terbatas ini, termasuk saya. Ketika saya sudah membayangkan tentang Tuhan, saya sering tiba-tiba itu menangis sendiri loh, karena tidak bisa paham. Iya, karena nggak bisa paham juga. Penjelasan saya ini sifatnya itu adalah hanya merupakan analogi saja ya, pendekatan, agar kita bisa memahami Tuhan dengan kecerdasan kita yang terbatas ini, dan bisa menjelaskan kalau ditanya anak kita dengan lebih masuk akal dan logis.
iya, masuk akal dan logis baginya. Lalu perwujudan lain dari energi itu salah satunya adalah cahaya. Jadi Tuhan itu bisa mewujud dalam bentuk cahaya, bro. Sementara Tuhan itu sendiri bukanlah cahaya. Bingung nggak? Cahaya adalah bagian dari energi, tapi energi bukan bagian dari cahaya. Cahaya hanyalah salah satu perwujudan Tuhan saja, bro. Karena setiap energi itu memiliki kecerdasan, maka perwujudan Tuhan dalam bentuk cahaya ini pun memiliki kecerdasan. Hanya saja kecerdasannya adalah kecerdasan murni atau kecerdasan semesta loh, yang merupakan bagian dari kecerdasan Tuhan. Cahaya ini perwujudannya yang pertama dari Tuhan, meskipun sekali lagi Tuhan itu sendiri bukan cahaya ya. Cahaya ini adalah istilahnya para ilmuwan fisika, bro. Sementara orang spiritualis menyebutnya itu sebagai roh murni atau roh tingkatan pertama itu loh. Roh murni inilah yang dalam istilah banyak agama memiliki sifat-sifat yang mirip dengan sifat malaikat. Roh inilah yang oleh keyakinan Nasrani itu sering disebut sebagai Roh Kudus itu loh. Dalam keyakinan Islam disebut dengan Nur Muhammad. Orang Jawa menyebutnya malaikat. Seperti apa? Apakah sih penampakan malaikat itu? Penampakan malaikat itu seperti seberkas cahaya terang itu loh, yang tidak menyilaukan, tidak menyilaukan mata yang memandangnya. Berbeda dengan cahaya terang matahari, bro. Kau memandangi terang matahari rusak mata kamu. Yaitu dia perbedaannya jika kita kebetulan bisa melihatnya, meskipun tidak bisa melihatnya kecuali kita sudah mati. Dan biasanya cahaya terang itu datang saat kematian sebagai penuntun loh, sebagai penuntun roh kita yang baru keluar dari jasad loh, agar bisa memahami kembali bentuk kesejatian dirinya setelah lama bereinkarnasi sebagai manusia di bumi ini. Jadi apabila ada yang menggambarkan penampakan malaikat itu seperti manusia yang memiliki sayap, apakah itu laki-laki atau perempuan, itu sesungguhnya hanyalah khayalan para seniman saja, bro. Karena malaikat itu androgini loh, tidak berjenis kelamin, persis seperti cahaya itu loh. Kan tidak ada cahaya pria atau wanita, toh cahaya saja. Dalam hal struktur ketuhanan, keyakinan Nasrani mengambil pendekatan penjelasan struktur Tuhan atau energi semesta. Energi semesta itu dengan sebutan Bapa atau Father untuk Tuhannya, dan menyebut turunan pertama energi Tuhan sebagai Holy Spirit atau Holy Ghost, dan menyebut putra juga putri
untuk roh yang sudah bereinkarnasi ke dalam tubuh manusia itu loh. Roh atau cahaya atau malaikat inilah yang nantinya akan menjadi perwujudan Tuhan untuk mengalami segala hal kehidupan yang terjadi di alam fisik material ini loh, atau yang kita sebut sebagai alam semesta. Oh ya, jadi sebenarnya sebelum kita bereinkarnasi jadi manusia itu, kita semuanya ini adalah berbentuk cahaya, bro. Dan kita semua ini berada di dimensi cahaya. Dan sadarilah bahwa kita ini adalah aslinya makhluk cahaya alias malaikat yang memiliki sifat-sifat mendekati sifat Tuhan itu loh. Tidak ada benci, dendam, marah, dan semua bentuk nafsu lainnya lah. Karena cahaya nggak punya nafsu. Itulah kenapa setiap orang yang berperilaku sangat baik dan penolong sering diistilahkan seperti malaikat, toh. Roh ini sejak pertama terpisah dari energi semesta menjadi cahaya, bro. Itulah yang disebut sebagai roh awal atau roh pemula itu loh, pertama, atau roh muda. Silahkan mau menyebut dengan apapun, tapi esensinya adalah sama, roh yang belum pernah bereinkarnasi jadi makhluk hidup di alam semesta ini. Setiap roh diciptakan atau roh awal, maka siklus yang akan dilaluinya adalah melalui memisah dari energi semesta, bro, yang disebut Tuhan itu loh, berproses untuk menuju kembali menyatu dengan energi semesta dan kembali ke Tuhan. Proses pertama yang akan dilalui dengan bereinkarnasi atau masuk ke dalam jasad makhluk hidup yang paling rendah, yakni misalnya makhluk hidup bersel satu atau jasad renik, dan terus berevolusi. Setelah keluar dari jasad renik, masuk kembali ke jasad yang lebih tinggi, bersel ganda, bersel banyak, tumbuhan, hewan, hingga pada saat tertentu masuklah ke jasad tubuh manusia. Itu adalah proses yang harus dilalui oleh setiap roh yang menggunakan jasad tubuh kasar sebagai medianya itu loh. Hal yang sama juga terjadi pada roh yang berproses evolusi melalui jasad tubuh halus itu loh. Jadi dengan pemahaman proses ini, kita mulai memahami bahwa setiap kita yang sekarang jadi manusia ini dulunya juga pernah menjadi amuba atau makhluk bersel tunggal, bro. Lalu pernah jadi tumbuhan, pernah jadi serangga, hewan, dan seterusnya lah sebelum menjadi manusia loh. Itu mengapa ketika Sang Buddha mencapai kesadaran semesta itu dan siklus kehidupan dirinya itu, dia ingat kembali semuanya kalau dulu pernah jadi apa saja sebelum menjadi Sang Buddha itu loh, sadar. Maka ia menganjurkan kita untuk tidak menyakiti dan membunuh makhluk apapun, baik dari golongan
tubuh fisik kasar, golongan tubuh fisik kasar itu loh, maupun dari golongan tubuh fisik halus. Karena di dalamnya itu ada roh yang sedang berevolusi itu loh, sebagaimana yang dulu pernah kita lakukan. Dengan sesungguhnya kita dulu pernah berada di jasad itu, hingga saja kita tidak ingat. Salah satu penggambaran yang paling menarik adalah ketika Sang Buddha itu bermeditasi loh, lalu didekati oleh ular yang besar ya, yang sangat besar toh dan berbahaya. Tapi anehnya Sang Buddha tidak mau bangkit dari tempatnya, untuk dia terus berusaha. Tapi dia tidak mau membunuhnya, melainkan itu berkomunikasi batin dari roh si ular itu. Karena Sang Buddha sadar bahwa di tingkatan roh kita adalah satu. Ular juga memiliki roh yang sama dengan kita, hanya memiliki fisik otak yang sangat terbatas, bro, hingga tidak mampu bereaksi seperti manusia itu loh. Paham nggak? Selanjutnya bahas yang disebut dengan malaikat itu adalah apa? Yo, ciri-ciri ketika roh masih menjadi cahaya adalah bersifat androgini loh, bukan laki-laki dan bukan perempuan, bukan juga keduanya, alias tidak berjenis kelamin. Malaikat itu tidak memiliki ego atau nafsu lah, dan memiliki sifat-sifat yang mendekati dengan sifat-sifat Tuhan itu loh. Malaikat tidak punya nafsu, amarah, benci, dendam, dan sejenisnya, melainkan mencintai dan mengasihi semua makhluk tanpa syarat. Nah, untuk bisa mengalami rasa dan memiliki nafsu, maka sang cahaya itu atau malaikat, roh tadi, mulai mengikuti proses evolusi itu loh, evolusi roh, dimulai masuk ke jasad sesuai pilihannya, jasad fisik halus atau jasad fisik kasar, bro. Ketika masuk ke jasad fisik halus, maka cahaya tadi mulai memiliki jasad, dan jasadnya terbuat dari zat eter gitu loh. Sebagian bahan dasar terbentuknya api. Oke, di lain waktu saya akan bahas itu. Kita masuk ke jasad fisik kasar. Maka cahaya tadi mulai memiliki jasad, dan jasadnya terbuat dari sel-sel yang mendapat pasokan makanan dari saripati tumbuhan itu loh, yang saripatinya diserap dari tanah. Itulah mengapa ada yang mengatakan manusia itu tercipta dari tanah dan jin itu tercipta dari api. Jadi jika kita reinkarnasi, struktur semesta itu adalah sebagai berikut. Satu, semua berasal atau sumber dari segalanya adalah energi, bro, atau Tuhan, atau sering disebut di Nasrani itu menyebutnya Bapa atau Father, dan keyakinan Hindu menyebutnya Brahman. Dua, salah satu perwujudan Tuhan yang membawa kecerdasan semesta itu. Tuhan sebagai salah satu perwujudan energi adalah roh murni dengan penampakan seperti seberkas cahaya
ya sebagai cahaya terang. Roh dalam bentuk murni berwujud cahaya, dan inilah yang sering disebut malaikat, Roh Kudus, Roh Suci, Ruh Kudus, istilah-istilah dalam kepercayaan dan keyakinan masing-masing. 4. Roh yang tidak lagi dalam bentuk murni masuk ke dalam jasad tubuh, ya tubuh halus atau tubuh kasar, disebut sebagai roh jiwa, atman, arwah atau putra dalam istilah kristenisasi dan sebagainya, sesuai istilah dalam ajaran keyakinan masing-masing. 5. Jasad tubuh halus dan jasad tubuh kasar yang masih hidup, yang di dalamnya ada roh, ini disebut sebagai makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia, dan jin. Dan ketika mati, maka kita akan berproses kembali setahap demi tahap menjadi bentuk murni kita, yakni roh murni yang penampakannya seperti cahaya ini loh. Demikianlah kira-kira yang saya dapat jelaskan, meskipun ini mungkin jauh dari akurat, tapi setidaknya bisa dipahami oleh akal dan pikiran kita yang terbatas ini ya bro. Semoga pikiran kita jadi makin cerah dan mulai belajar untuk tidak lagi menyakiti, apalagi membunuh makhluk hidup lain ya, yang sedang menjalani evolusi. Iya, menjalani evolusi rohnya itu loh, di tingkatan masing-masing, di berbagai macam jasad yang berbeda-beda. Video saya ini nyambung dengan video lama saya itu loh, yang bertema Tuhan itu tidak menciptakan melainkan mewujud. Tapi pun salam cinta dan cahaya. Good love you and always love you. Mugi rahayu sagung dumadi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namaste. Jiwaku menghormati semua jiwa yang sedang berevolusi di tingkatan masing-masing. Bye bye.